peribadatan. Bagaimana orang beribadah itu dilayani dengan sebaik-baiknya. Lalu SDM-nya, sumber daya manusianya disiapkan dalam konteks peribadatan. Ada muazzin, ada imam, ada khotib, ada cadangan khotib. Semua harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan kepada para sahabat untuk beribadah di masjid. Bahkan sahabat yang matanya buta, rumahnya jauh, kalau ke masjid nggak ada yang nuntun, dia ditekankan untuk datang ke masjid. Rajin dia tuh datang ke masjid, tapi meskipun sudah rajin, sulit dia rasakan, repot. Makanya dia suatu ketika datang kepada Nabi untuk minta rukhsah atau keringanan, agar dia dibolehkan sholat di rumah. Nabi maklum, sehingga Nabi memberikan rukhsah kepadanya. Tentu dia senang dapat rukhsah, permisi pulang. Baru jalan beberapa langkah, Nabi memanggilnya kembali. Lalu Nabi bertanya, hal tasma'un nida bis sholat. Apakah kamu mendengar panggilan untuk sholat? Kamu dengar azan apa enggak? Naam, iya, saya dengar itu azan. Kalau begitu fa'ajib, penuhi panggilan azan. Saya ngisi pelatihan manajemen masjid di Kalimantan Timur. Lagi cerita begini, ada yang nanya, Pak Ustadz, kalau kita nggak dengar azan, kalau gitu nggak apa-apa dong, sholat di rumah aja. Saya bilang, Pak, ini Nabi nanya pada orang buta. Makanya pertanyaannya, kamu dengar azan apa enggak? Lah kalau kita kan nggak buta. Bisa ngelihat jam, ngelihat orang pergi ke masjid. Lagi asik nonton bola juga di TV. Ada tulisannya, saatnya sholat Isya untuk Jakarta dan sekitarnya. Gitu. Kalau lagi begitu, nerusin bola apa pergi ke masjid? Ya. Hah? Ya. Tergantung ikatan batinnya mana yang lebih kuat. Kalau ikatan batin lebih kuat kepada masjid, pada sholat jamaah, seseru-serunya bola, dia tinggalkan itu TV. Nah, begitu. Kecuali yang main bola. Iya. Itu satu, fungsi ubudiyah. Kalau kita koreksi, kan ternyata masih banyak kaum muslimin yang tidak mau sholat ke masjid. Lebih parah lagi, udah ada di masjid, ada di lingkungan masjid, dia tidak sholat. Tidak sholat berjamaah. Maka bagaimana orang udah di masjid tetap sholat jamaah? Ini kan ada, misalnya, ketika dia datang, masuk ke dalam masjid, imam udah tahiyat. Imam lagi tahiyat. Tahiyat akhir. Ya, udah rapi sholat. Nah, akhirnya dia sholat sendirian. Ada nggak yang begitu? Nah. Padahal belum selesai sholat. Oh, baru tahiyat. Maka yang baru datang langsung saja ikut. Allahu Akbar, langsung duduk tahiyat. Baru baca sebentar, imamnya Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dia udah dapat sholat jamaah itu. Atau karena sholat sudah selesai, ada juga yang baru datang. Yang satu sholat sebelah sana, yang satu sholat sebelah sana. Ini tugas pengurus masjid nih. Saya kalau mendapati begitu, Pak, sini. Pak, sini. Sholat jamaah, berdua. Begitu. Makanya
sebenarnya di masjid kita juga perlu ada petugas itu. Kalau di Masjid Andalusia di Sentul, itu memang disiapkan sholat sip 2. Sholat sip 2. Karena masjid itu kan juga banyak orang mampir. Udah disiapkan tempat. Nanti kalau sholat jamaah udah selesai, nah ini mulai. Kenapa? Ada yang baru datang. Ayo sini. Imam kedua. Ya. Nah, bisa jadi kita perlu melakukan hal itu. Setidaknya memandu orang. Kita sudah siapkan tempat. Pak, Bapak jadi imam sini. Yang ini ikut sini. Ini ikut sini. Gitu. Biar orang tidak sholat sendiri-sendiri. Apalagi kalau masih ada orang yang jadi masbuk. Pak, jangan sholat sendirian. Nih ikut yang ini nih. Itu perlu dipandu. Jadi petugas masjid perlu melakukan itu. Banyak sekali aspek peribadatan yang harus mendapat perhatian. Dan ini urusan pertama dari masjid adalah untuk beribadat. Yang kedua adalah fungsi tarbiyah. Fungsi pendidikan, fungsi pembinaan, pengurus jamaah, semua yang ada di masjid harus mendapatkan pembinaan. Karenanya ada dua aspek. Kalau pembinaan itu, kalau tarbiyah itu dua aspek. Pertama adalah aspek keilmuan. Jamaah kita harus jadi orang paham. Jangan jadi orang awam. Maka orang harus mau belajar. Yang dia belum paham, tanya. Atau minta untuk dibahas. Sehingga kalau bikin pengajian, itu bukan mau-maunya ustadz membahas tentang apa. Tapi dibahas apa yang orang belum paham. Nah, selama ini pengajian kadang-kadang terserah ustadz. Ustadz membahas apa yang dia mau, dan ternyata apa yang dia mau udah dipahami oleh jamaah. Akhirnya jamaah jadi malas ikut pengajian. Paling juga yang dibahas yang udah saya paham. Begitu. Kan begitu. Nah kalau begitu, yang jarang-jarang dibahas kira-kira apa? Itu penting untuk disampaikan, yang jarang-jarang dibahas. Misalnya, kalau pembahasan tentang puasa, di antara yang jarang-jarang dibahas adalah puasanya generasi terdahulu. Puasanya umat terdahulu. Umat terdahulu itu sampai ada yang puasanya 6 bulan dalam setahun. 6 bulan dalam setahun itu bukan dari bulan 1 sampai bulan 6, bukan dari bulan 7 sampai bulan 12, tapi sepanjang tahun. Itulah puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sepanjang tahun. Jadi Nabi Daud itu puasa nggak ada lebarannya. Kita belum puasa udah pada mikirin lebaran. Lebaran mah jangan dipikirin. Ya tapi kan kita perlu punya baju baru Pak Ustadz. Baju baru jangan dipikirin, dibeli. Ya emang juga dibeli, tapi kan duitnya mesti dipikirin. Duitnya jangan dipikirin, duitnya dicari. Kalau nggak bisa nyari, nyetak sendiri. Begitu. Itu Nabi Daud puasanya tuh sepanjang tahun. Ada musim hujan, ada musim panas gitu. Kalau kita kan puasa Ramadan, ada saat hujan melulu, ada saat panas gitu.
Tapi kalau Nabi Daud puasa ngalami semua keadaan. Yang kedua, puasanya orang dulu malam sekalipun itu tidak ada hubungan suami istri. Makanya kalau udah mau Ramadan itu jaga jarak tuh suami istri itu. Gak ada hubungan suami istri. Suatu ketika Umar lupa, sehingga Umar melakukan hubungan suami istri. Lupanya berdua, lupa sendiri-sendiri kayak gitu. Dua-duanya lupa. Nah kalau suami lupa, istri kan ngingetin, bang kan gak boleh bang. Iya ya kan gitu. Nah ini dua-duanya lupa. Sesudah dia melakukan hubungan suami istri baru nyadar. Kan gak boleh ya. Iya. Lu kenapa kagak ngingetin kan gitu. Ya gue juga lupa. Ya udah dia terus aja puasa. Besoknya Umar menemui Nabi. Ya Rasul, celaka saya. Celaka kenapa? Semalam saya hubungan sama istri. Kan nggak boleh ya? Iya nggak boleh. Terus jadi bagaimana ini puasa saya? Turun ayat 187 dari surat Al-Baqarah. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan pada malam hari kamu melakukan hubungan dengan istri. Mereka pakaian bagi kamu, kamu pakaian bagi mereka, dan seterusnya nanti dibaca. Maka sejak turun ayat ini, boleh datu malam hubungan suami istri. Begitu. Ada yang berkata dalam hati, untung Umar nanya. Begitu. Coba kalau Umar nggak nanya, terus-terusan nggak boleh. Ayatnya kan belakangan tadi. Hah? Ayat turun belakangan. Iya. Iya. Itu berarti asbabun nuzulnya. Iya, asbabun nuzul. Kan saya udah tulis buku asbabun nuzul. Tematik. Iya. Untung saya nggak nanya. Untuk katanya.